Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak. Shalom. Mari kita mempersiapkan diri memasuki dalam ibadah keluarga pada malam ini. Sebelum itu kami mohon juga kita saat teduh sejenak. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 21 April 2021, kita akan kembali beribadah dalam ibadah keluarga rutin yang dilakukan secara recording. Siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah karena kebaikannya nyata atas kita, sejak dulu hingga sekarang. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Ibu Sri Winarni. Mari berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Gita Bakti 19 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap hari yang selalu baru. Dan pada malam ini Bapa, di mana kami di dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Pelita, kami akan melakukan pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga mau pimpin kami di dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai 40. Mari kita bermazmur. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu, ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang mengentarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Jemaat silakan duduk.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu karena Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Meskipun secara fisik kami berjauhan, tetapi biarlah Tuhan sendiri mempersatukan hati kami untuk tertuju pada firman-Mu. Kami sebagai hamba-Mu yang Engkau utus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami sampaikan berasal dari Tuhan semata. Urapi mulut dan bibir kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang berada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Diamkanlah suara hati mereka, biarlah kuasa Tuhan menguasai hati pikirannya, sehingga kami sekalian boleh mengerti firman yang Tuhan taburkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Semua ini kami mohon demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 7 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah keluarga. Meskipun jarak di antara kita berbeda, berjauhan, tetapi biarlah hati kita dipersatukan di dalam Tuhan. Kita sudah bersama-sama membaca bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul tadi dengan tema siap diproses Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kita membayangkan seandainya kita tidak bisa melihat atau tunanetra, atau secara umum orang mengatakan buta? Tentu keadaan ini sangat tidak menyenangkan. Segalanya terasa gelap, kita tidak bisa lakukan banyak hal, kita tergantung dengan orang lain
mobilitas kita terbatas. Nah, apalagi kalau kebutaan itu diderita seseorang tidak sejak lahir. Ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah melayani di panti rehabilitasi untuk para tunanetra di bawah dinas sosial. Dan kami menyaksikan ada beberapa anak karena sakit atau karena kecelakaan akhirnya dia mengalami kebutaan. Dan kelompok yang demikian biasanya ya ada muncul rasa syok, bahkan ada yang depresi. Berbeda dengan mereka yang memang buta sejak lahir. Ya, sudah sejak awal tidak pernah menikmati indahnya dunia, tidak melihat suasana lingkungannya seperti apa. Tetapi manakala kebutaan itu muncul setelah seseorang menyaksikan indahnya dunia, pasti berbeda situasinya. Nah, ilustrasi yang saya sampaikan tadi ada kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini. Pada ayat-ayat sebelumnya di pasal 9 itu, ya, dinyatakan bahwa Saulus saat mau pergi ke Damsyik, tiba-tiba melihat cahaya yang memancar. Ia rebah dan mendengar suara Tuhan demikian. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Teman-teman Saulus termangu-mangu karenanya. Karena memang mereka mendengar ada suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Kemudian Saulus berdiri dan ketika membuka matanya, dia tidak bisa melihat Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa ditangkap dari kedua matanya. Sehingga ia harus dituntun oleh teman-temannya untuk menuju ke kota Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak bisa melihat, tidak makan dan tidak minum. Itulah ringkasan firman yang kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bisa dibayangkan betapa terpukulnya seorang Saulus yang semula adalah seorang pemberani. Pada ayat 1 dituliskan, sementara berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan ingin membunuh murid-murid Tuhan. Walaupun untuk menuju kota Damsyik, ia harus menempuh jarak ratusan kilometer. Tetapi ia tetap berjuang untuk melakukannya. Ia pun memiliki kekuatan karena ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa darinya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menangkap laki-laki maupun perempuan sebagai pengikut Tuhan. Namun pada kenyataannya, akhirnya justru Saulus mengalami kebutaan dan dia tidak berdaya. Selama ini dia pasti termasuk pribadi yang pemberani. Termasuk pribadi yang ya tadi sampai ada usaha untuk minta surat dari imam besar, berarti upayanya sungguh-sungguh. Tapi sekarang kondisinya karena dia buta, berjalan pun dia harus dituntun oleh teman-temannya. Dan selama 3 hari tidak makan dan tidak minum.
Tentu hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyiksa. Namun rencana Tuhan yang menyakitkan itu sebenarnya akan mengubahkan Saulus yang semula sangat membenci Yesus dan memusuhi umat Tuhan, justru menjadi mengenal siapa sebenarnya pribadi Yesus. Dan akan dipakai alatnya untuk memberikan kebesaran namanya. Saya akan bacakan ayat yang mendukung bahwa Tuhan pakai Saulus, terdapat pada ayat yang ke-15. Demikian dinyatakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini terlihat, meskipun ada penderitaan di diri Paulus dengan kebutaannya sehingga dia menjadi tidak berdaya, tetapi Tuhan ke depan akan memakai dia. Mata sebagai indera yang sangat penting Bapak Ibu, pasti kita mengakuinya. Dengan mata kita bisa melihat, dengan mata maka kita bisa melakukan banyak hal. Namun karena buta, Saulus tak bisa lakukan rancangannya yang jahat itu. Hal ini sebagai bukti yang nyata. Sebesar apapun kekuatan manusia, tetapi kuasa Tuhan selalu berada di atasnya. Mari kita perhatikan tema pada malam hari ini, yaitu siap diproses Tuhan. Kata siap menggambarkan kepatuhan dan kepasrahan untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimanakah dengan kita sebagai umat percaya di masa kini? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masa pandemi bagi semua orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan, bahkan menakutkan. Banyak orang yang tidak bisa beraktivitas dengan bebas, bekerja atau berbisnis juga dibatasi, sehingga income menjadi berkurang. Ada bahkan diantaranya yang dikeluarkan dari pekerjaannya karena alasan perusahaan tutup atau pengurangan pegawai. Dan kita mungkin masih ingat pernah menyaksikan di tayangan televisi. Di mal-mal banyak barang yang bagus-bagus, karena tidak ada pengunjung akhirnya berjamur Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kerugiannya seperti apa. Ya. Itulah sekilas kerugian yang diderita oleh banyak orang. Ada kelompok yang sebenarnya tidak terlampau rugi tetapi merasa tidak senang. Mereka yang senang jalan-jalan, berekreasi, mereka yang senang pergi ke mal, akhirnya juga dibatasi. Mereka yang senang jajan, menikmati makanan kuliner di resto-resto, juga tidak bisa leluasa. Karena apa? Ada ketakutan di mana-mana, bahaya mengancam adanya risiko penularan dari COVID-19. Oleh karena itu orang lebih atau diharapkan mematuhi peraturan yang dicanangkan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudara, walau harta banyak, uang berlimpah, tapi orang tidak bisa lakukan apa-apa. Karena di mana-mana ada bahaya yang mengancam. Hal ini sangat menakutkan, karena virus ini begitu ganas untuk menyerang manusia sampai membawa kematian. Pasti juga bukan sebuah berita yang asing
banyak tenaga-tenaga kesehatan yang melayani pun mereka akhirnya harus meregang nyawa untuk mengakhiri masa tugasnya, tapi tidak dengan cara diikhlaskan keluarga tentunya. Karena mereka, beliau-beliau sebagai pahlawan yang melayani kemanusiaan justru terpapar COVID. Demikian juga Bapak Ibu, selain masalah COVID-19, akhir-akhir ini telah terjadi bencana alam, baik di NTT, NTB, serta gempa bumi di beberapa tempat. Yang tentunya semuanya itu menimbulkan kesedihan bagi yang mengalaminya. Masalah virus corona dan bencana alam sedang kita hadapi, yang tentunya menimbulkan kengerian dan banyak jiwa yang menjadi korban. Pertanyaannya, sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Bahkan timbul rasa berontak terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan tidak mengasihi saya lagi? Padahal saya sudah rajin beribadah. Padahal saya sudah rajin berdoa. Sampai-sampai ada beberapa yang mengalami keputusasaan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Belum 1 bulan kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Melalui kebangkitannya dari kematiannya demi menebus dosa-dosa manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, maka sampai saat ini kita masih ada. Namun, kita saat ini sedang mengalami penderitaan dan beban berat. Masihkah kita setia dan taat padanya? Ini yang patut kita renungkan bersama. Kita harus mengimani Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita kuat. Kalau Tuhan izinkan beberapa peristiwa pahit dan beban kehidupan berat menimpa kita, tetapi Tuhan juga selalu menopang dan menolong umat-Nya yang menyandarkan harapan hidupnya padanya. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur senantiasa, bermohon penyertaan Roh Kudus untuk menolong kita. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalamnya. Setahun sudah kita melewati kehidupan di masa pandemi, ditambah lagi terjadi bencana di mana-mana. Kita imani bahwa Tuhan sedang membentuk pribadi kita, sekaligus mengubah kebiasaan hidup kita ke arah yang lebih baik. Kalau selama ini ada orang yang cenderung giat mengejar perkara duniawi, entah itu karir pekerjaannya, usaha keras untuk mengejar untung yang besar, sampai-sampai lupa mendekatkan diri pada Tuhan. Maka melalui peristiwa pandemi ini memaksa orang untuk lebih banyak di rumah. Alasannya memang pasaran atau bisnis sedang sepi, atau ada kebijakan kantornya yang memang mengurangi kegiatannya. Bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi orang yang berkelebihan berkat atau menjadi kaya. Tetapi melalui firman ini boleh kita diingatkan, harus ada keseimbangan dalam menapaki kehidupan ini, tidak hanya terperangkap pada hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ada orang yang malas pergi beribadah, pergi ke gereja, tapi
Di saat pandemi ini, Tuhan berikan kemudahan. Orang tidak harus bergegas keluar rumah untuk pergi ke gereja, tapi cukup beribadah secara live streaming. Pernahkah kita mencermati Bapak Ibu, bahwa pada hari Minggu dan Rabu malam, setiap rumah tangga jemaat akan terdengar pujian karena ada ibadah di rumah masing-masing. Padahal dulu ada terdengar pujian itu, tetapi ada di setiap sektor. Karena kita berkumpul ibadah keluarga, ada di salah satu keluarga di sektor kita masing-masing. Dan saat sekarang banyak tayangan melalui sosial media tentang firman Tuhan. Walaupun dulu juga ada, namun tidak sebanyak saat sekarang. Jadi sebenarnya saat pandemi ini firman Tuhan sedang disebarkan di mana-mana. Contoh sederhana yang lain, kita saksikan ibu-ibu rumah tangga ya makin kreatif mencoba resep makanan untuk disajikan bagi keluarganya. Dan ini berarti melayani keluarga lebih sungguh-sungguh. Orang tua yang sebagai pekerja menjadi lebih dekat dengan keluarga karena adanya pola yang dicanangkan oleh instansinya, yaitu working from home. Kita perhatikan juga banyak rumah menjadi indah, asri. Karena apa? Si pemilik rumah memiliki hobi yang baru, yaitu berkebun kecil-kecilan. Karena apa? Dampak dari stay at home tadi. Ya. Sehingga lingkungan menjadi tertata dan rapi. Bukankah bumi ini juga harus kita jaga kelestariannya? Karena itu juga anugerah dari Tuhan. Adanya bencana yang menimpa saudara-saudara kita, maka muncul kepedulian antar kita untuk memberikan bantuan. Zaman sekarang, kepedulian sosial khususnya di daerah perkotaan rasanya merupakan sesuatu barang yang langka. Orang cenderung hidup individualistis, mikirin diri sendiri. Tetapi saat sekarang Tuhan menguji kita. Masihkah kita mampu mewujudkan kasih terhadap sesama? Dan kita lihat bersyukur GPIB Pelita juga berupaya membangun kepedulian jemaat yang mungkin dalam keterbatasannya tetap mengumpulkan dana demi membantu saudara-saudara yang terdampak dari COVID-19 serta korban bencana di NTT dan sekitarnya. Bahkan ada pengalaman yang menarik yang saya temui Bapak Ibu. Saya merasa terharu ketika mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa keluarganya sangat bersyukur walau Eternit rumahnya di NTT persis di kamar tidurnya roboh. Beliau bersyukur tidak sedang berada di sana sehingga terhindar dari reruntuhan atap tersebut. Di tengah-tengah bencana, kita dimampukan bersyukur dan menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan di balik penderitaan atau kesusahan, masih ada yang bisa berbagi, ya, memberikan kesaksian yang tentunya itu memberikan penguatan bagi orang yang mendengarnya. Dan itulah merupakan bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Melalui pandemi COVID-19 dan bencana yang terjadi, manusia diingatkan bahwa kekayaan tak akan ada artinya dalam hidup ini. Sebaliknya, kelebihan berkat yang ada, mari kita jadikan wahana bagi kita
untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, terutama yang berkesusahan tentunya. Bicara soal berkat, kadang-kadang orang mengartikannya itu adalah uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berpikir bahwa berkat itu dapat diartikan secara luas. Adanya perhatian, dukungan moral, doa-doa kita, kepedulian terhadap mereka yang sedang terpuruk, itulah berkat yang bisa kita bagikan. Dan untuk itu orang tidak harus menabung, tidak harus bekerja keras, karena kepedulian itu bisa muncul dari hati kita. Niatan untuk lakukan kebaikan tidak harus beli di toko Bapak Ibu. Nah, itulah sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi nilainya sungguh bermakna. Dan itu juga yang dikehendaki Tuhan. Mari dengan pengalaman pahit yang kita hadapi, Tuhan mengubah kita lebih peduli dan menyatakan kasih terhadap sesama. Dan mari kita lebih intens untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan giat beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Jauhi sungut-sungut kita. Jangan kita banyak berkeluh kesah, apalagi bersikap marah atau kecewa kepada Tuhan. Seperti pengalaman Saulus, dengan kebutaannya, maka Tuhan ubahkan menjadi seorang rasul yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dulu Saulus yang sangat membenci Yesus dan pengikutnya, akhirnya setelah diperbaharui, dipakai Tuhan untuk melayani jemaatnya di berbagai tempat. Demikian juga kita siap diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia dan taat akan firman-Nya. Mari kita memberi diri untuk siap diubahkan. Apa yang ada pada diri kita, selagi kita masih memiliki nafas kehidupan, talenta apa yang ada pada diri kita, mari kita pakai untuk melayaninya. Mungkin saja kalau tanpa pergumulan kehidupan manusia menjadi terlena dengan kenikmatan duniawi yang menipu. Sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita imani bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kita sepanjang kita mengasihi Dia dan menyandarkan harapan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita saat teduh sebentar. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2. Di tengah kemelut dan musuhan,
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan syafaat kita. Kita kembali berdoa bersama. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menopang dan menolong kami, terpujilah namamu kekal selamanya. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, jangan biarkan firman-Mu itu lalu begitu saja dari hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan diri kami menjadi pribadi yang selalu setia dan taat untuk melaksanakan firman-Mu. Bapa yang ada di surga, walau banyak ada tantangan dan beban yang kami hadapi, secara manusia kami sering merasa tidak mampu, tetapi kami bersyukur kasih-Mu senantiasa menolong kami dan Tuhan menopang kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur. Bapa yang ada di surga, COVID-19 masih merajalela meskipun sudah berjalan 1 tahun lebih. Mari Bapa, banyak upaya pemerintah yang telah dilakukan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati setiap kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Baik berupa pelayanan vaksinasi bagi semua masyarakat. Demikian juga pengobatan-pengobatan yang dilakukan terhadap para pasien yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan pemerintah. Demikian juga Tuhan berkenan memberkati para hamba-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Kiranya setiap kebijakan yang dicanangkan mendatangkan sejahtera bagi rakyatnya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Pelita. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mewartakan sukacita dalam berbagai pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk KMJ kami, Ibu Pendeta Ellen Poli Itamunu. Tuhan, berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk bisa mengembalakan jemaat-Mu di GPIB Pelita ini. Kami juga berdoa para pendeta domisili yang selama ini tentu sangat mendukung pelayanan yang dilakukan di GPIB Pelita. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang menjawabnya. Berkati keberadaan mereka Tuhan, yang rata-rata sudah memasuki usia lansia, tetapi begitu semangat mereka melayani, penuh sukacita, sehingga memberikan inspirasi bagi yang lebih muda. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat beserta presbiter. Mari Bapa, ajar kepada kami untuk saling bergandeng tangan, untuk bersama-sama melayani jemaat-Mu. Biarlah pelayanan yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari rasa kesombongan. Jauhkan kami dari rasa merasa diri penting. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari Sabtu kemarin kami bersama-sama melalui sidang majelis jemaat boleh melakukan pengesahan program kerja dan anggaran. Tuhan, kami mengimani setiap apa yang kami susun, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tetapi Tuhan ajar kepada kami untuk tidak hanya pandai menyusun rencana. Mampukan kami, tumbuhkan rasa tanggung jawab kami untuk bisa melaksanakan secara optimal
sesuai tujuan yang dicapai pada setiap program kerja. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat sekarang masih dalam rangka mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau menjawab setiap pergumulan mereka. Mereka ada yang mengharapkan kehadiran seorang anak. Tak kurang panjang tangan Tuhan untuk bisa menyentuh mereka, memenuhi harapan dan permohonan mereka. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk pendidikan anak cucu kami yang selama ini banyak dilakukan secara online. Mungkin banyak timbul masalah, ada kejenuhan, ada kejengkelan, ada rasa lelah. Tuhan, tengoklah mereka satu demi satu, dan biarlah Tuhan menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan di gereja ini, baik petugas kantor, tenaga satpam, kostur, dan siapapun. Mari Bapa, ajar kepada mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kami berdoa juga untuk segenap tim yang bertugas pada saat sekarang, baik pemain organ, pemandu kidung, liturgos, tim MMS, dan siapapun yang terlibat Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kiranya dengan pelayanan yang dilakukan, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Banyak hal yang kami pohonkan, tetapi kami menyadari Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan, dan Tuhan mampu memenuhinya. Inilah ungkapan syukur dan permohonan doa kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita. Oleh karena itu, kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 286 bait pertama dan keempat. Bumi dan langit pujilah.
Bolehlah kita berdiri jika memungkinkan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 21 April 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri, lakukan firman yang kamu dengar, dan setialah dalam panggilanmu sebagai anaknya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 6. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPIB Pelita, di mana ibadah keluarga pada malam ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.